Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue akan review sebuah film Indonesia yang sayangnya tuh nggak tayang di bioskop tapi langsung ke streaming, tepatnya di Prime Video, yaitu Preman, atau yang punya judul internasional Preman Silent Fury. Ini film udah gue tonton sebenarnya di JAV 2021. Cuma baru masuk ke Prime itu bulan ini, Oktober 2022. Tuh tayang di JAV nggak lama setelah filmnya dapet 7 nominasi FFI, termasuk film panjang terbaik. Dan gue setelah nonton film itu langsung jatuh cinta. Dan gue berharap bakal segera tayang di bioskop biar semua orang berkesempatan melihat itu di layar lebar. Walaupun ya kayak tadi dibilang, akhirnya tayang langsung di Prime, yang sebenarnya make sense sih. Karena Preman ini bukan diproduksi sama PH yang gede, bukan juga ngangkat tema dan genre yang mainstream. Jadi emang agak susah untuk dapat tanggal tayang, apalagi tanggal tayang yang bagus. Dan kalaupun dapat tanggal tayang, gue agak ragu kalau bakalan laku. Jadi ya memang paling aman langsung ke Prime atau ke streaming service manapun ya. Walaupun tetap sayang, soalnya cinematic experience Preman ini wow banget. Kalau ngeliat dari poster sama trailernya ya, trailer yang pertama, gue sempat ngira Preman ini adalah drama kriminal yang serius, yang kelam. Dan ya walaupun naskah bikinan sutradaranya Randolph Zaini itu ngangkat beberapa tema-tema yang berat ya, isu-isu yang berat juga, kayak misal premanisme, trauma, bullying, toxic masculinity, sampai homofobia, tapi eksekusinya itu fun banget. Dan daripada drama kriminal yang serius, Preman ini malah sebenarnya lebih dekat ke arah B-movie, ke arah film-film eksploitasi grindhouse yang karakternya tuh lebay, bigger than life, colorful, terus banyak kekerasan, dan banyak juga kebodohan-kebodohan yang disengaja terjadi demi komedi. Nama protagonisnya tuh Sandi, diperanin sama Kiva Iskak. Dia adalah anggota Perkasa, sebuah organisasi preman yang pada saat film ini dimulai itu lagi menggusur warga. Jadi mau ada proyek dan yang ditugaskan untuk mengusir warga itu adalah Perkasa. Dan Perkasa pakai seragam orange. Gak perlu gue sebut lah ya, Perkasa ini adalah sentilan ke ormas mana. Dan mungkin juga ini yang bikin Preman susah tayang bioskop, bakal runyam soalnya. Nah, Perkasa ini diketuai sama sosok bernama Guru, diperanin sama Kiki Narendra, yang pekerjaan utamanya itu adalah, seperti namanya, Guru di SD tempat anaknya Sandi, si Pandu, yang diperanin sama Muzaki Ramdan tuh sekolah. Nah, suatu malam si Pandu itu jadi saksi mata, menyaksikan aksi premanisme Perkasa yang pada saat itu berujung kematian seseorang. Dalam bahaya lah si Pandu kan. Nah, makanya Sandi ini memutuskan untuk nekat mengkhianati Perkasa, mengkhianati gengnya sendiri buat melindungi anaknya. Dan of course akhirnya dia jadi buronan semua anggota Perkasa, termasuk beberapa pembunuh bayaran yang dikontrak untuk mengejar dia. Dari situ mulai tuh perjalanannya Sandi sama Pandu, dan itu ngebawa kita ngeliat ke dunia yang dibikin sama Randolph Zaini. Dunia dengan mitologi yang unik banget. Mitologi unik yang juga menciptakan karakter-karakter yang unik. Contoh nih, ada pejabat bernama Hanung. Dia diperanin sama David Saragih, dan itu kalau dia ngomong, yang keluar itu bukan kalimat kayak ya omongan manusia, tapi suara auman macan. Terus ada Paul, diperanin Paul Agusta. Dia anggota Perkasa yang demennya itu joget-joget karena dia punya cita-cita pengen bikin musikal. Dan ada juga Ramon, diperanin sama Rivaldo. Dia ini punya julukan tukang cukur. Bukan karena dia adalah tukang cukur geng, tapi karena dia adalah pembunuh bayaran yang pakai senjata gunting cukur. Dan masih banyak karakter-karakter menarik lain. Tapi satu pattern yang gue temuin di cara Randolph Zaini itu menamai karakternya adalah, kalau misal dia mau menyindir satu profesi atau satu status tertentu, dia nggak kasih karakternya nama, tapi misal guru, komandan, anggota militer, terus ada Pak Haji gitu. Jadi yang disindir di karakter-karakter itu jadinya itu lebih general, bukan spesifik oknum gitu. Kayak misal, oh ya karena si itu aja yang ngawur gitu, enggak. Tapi si Randolph Zaini ini menyindir secara general. Jadi misal Pak Haji gitu ya, dia menyindir ya banyak memang Pak Haji yang tidak berkelakuan seperti Haji seharusnya. Guru juga sama, komandan juga sama, sosok aparat gitu. Nah, itu menarik caranya. Oh, dan gue lupa bilang ya, kalau si Sandi, karakternya Kiva Iskak ini adalah orang yang tuli. Makanya dia berinteraksi sama anaknya Pandu tuh pakai bahasa isyarat. Dan si Sandi juga sepanjang film gak ngomong. Makanya di judul internasionalnya ada tambahan subtitle tuh Silent Fury. Actionnya juga seru banget sih. Emang pilihan-pilihan shotnya Randolph Zaini mungkin gak 100% sempurna dalam hal menangkap detail action,
tapi itu ditutupi sama kreativitas dia. Banyak banget kreativitas Randolph Zaini yang berperan besar di actionnya, salah satunya soal senjata. Ramon tadi tuh pakai gunting cukur. Terus jagoan kita si Sandi itu pakai meteor hammer bikinan tangan. Meteor hammer yang dibikin secara otodidak. Buat yang belum tahu, meteor hammer itu senjata kayak yang dipakai Gogo, karakter di film Kill Bill bikinan Quentin Tarantino. Dan ngomongin soal Tarantino, gue cukup yakin lah ini Preman emang ngambil beberapa referensi, beberapa inspirasi dari karya-karyanya Quentin Tarantino. Penokohannya yang unik, dialognya yang nyeleneh, actionnya yang stylish, sampai adanya tribute ke genre western. Tarantino kan sering banget tuh, apapun genre filmnya dia kasih tribute ke western, ke genre western, cowboy. Dan Preman juga sempat merambah genre western. Itu terjadi pas Sandi sama Ramon tuh berantem, tuh berlatar di sebuah rumah kayu kecil di tengah padang gurun yang luas. Wah, western banget pokoknya. Actionnya sebenarnya lumayan brutal ya, banyak kekerasan, tapi lagi-lagi nih kreativitasnya si Randolph Zaini itu menonjol di sini. Gue suka banget cara dia menyamarkan kekerasan di Preman. Gue nggak akan spoiler, nggak akan ngebocorin caranya gimana. Tonton sendiri, itu sangat-sangat unexpected. Ada beberapa cara, tapi yang paling gue suka adalah pas di klimaks. Sebuah klimaks yang sebenarnya tuh brutal banget, tapi kayak tadi udah dibilang, kekerasan itu disamarkan dan diiringin sama lagu Cublak-Cublak Suweng. Pilihan lagu yang gak terduga banget. Dan gue inget pas klimaks ini muncul di layar di JAV waktu itu, penonton tuh banyak yang refleks tepuk tangan, termasuk gue, karena kagum banget dan kaget. Wah, bisa ya kayak gitu. Acting pemainnya juga bagus-bagus. Muzaki as always lah ya. Dia itu di titik ini adalah aktor muda terbaik Indonesia. Ada adegan yang berlatar di sawah dan itu bikin gue amazed banget sama caranya Muzaki memainkan emosi, bukan lewat omongan, bukan lewat dialog verbal, tapi lewat ekspresi sama bahasa isyarat. Dan Giva Eskak juga, he's one of the most underrated actors di Indonesia, dan di sini akhirnya dia dapat peran yang bisa memfasilitasi semua talenta dia. Dan kalau gue juri FFI ini ya, juri FFI 2021, gue akan milih Giva untuk memenangkan kategori aktor utama terbaik. Kalau skor buat Preman gue kasih 8,5 dari 10, karena jujur ini adalah salah satu action terbaik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu film kita yang paling kreatif, paling liar, paling segar. Pokoknya tonton sekarang juga langsung di Prime Video. Dan buat yang udah nonton juga bisa silahkan share opini kalian, review kalian di kolom komentar. Gua Rashid Hari, and see you in the next video.